Hai Sobat Bunda, jumpa dengan Bunda Sekar Ayunda di Tarot Artis, masih di Tarot Request Subscriber, mengupas prahara cinta dari Sule dan Natali. Sobat Bunda, konten ini adalah khusus untuk mengabulkan permintaan dari sobat subscriber yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh idola mereka. Dan seperti kita tahu bahwa beberapa hari terakhir ini berita dari Sule dan Natali ini sangat viral, terutama akan hubungan mereka berdua di masalah dengan rumah tangga mereka ya. Dan untuk mengupas Sule, tentunya Bunda harus membuka arsip video Bunda di bulan Juli seperti ini. 8 ini mengartikan bagaimana peruntungan asmaranya masih tertunda di tahun 2020 ini. Jadi peluang untuk asmara, jika ada yang dekat, Kang Sule masih berhati-hati. Tetapi semoga Kang Sule di 2021 ada secercah harapan ya, supaya Kang Sule mendapatkan yang benar-benar bisa memahami isi hati Kang Sule, bisa memahami tujuan hidup Kang Sule dan bisa memahami segalanya. Nah, itulah tadi video di mana di bulan Juli waktu itu Sule belum mendapatkan pasangan ya, belum beruntung. Tapi 5 bulan berikutnya, dikarenakan di video itu Bunda melihat bahwa dengan ketekunan, dengan doa, tentunya semua orang juga bila mengusahakan pasti akan dikabulkan. Dan berkaitan dengan Sule, ada spiritual, ada keteguhan hati dengan terus meminta, maka di tanggal 15 November 2020 Sule dan Natali resmi menjadi suami istri. Tapi sekarang kita tahu bahwa mereka sedang mendapatkan musibah atau prahara, dan dalam hal ini bila dikaitkan dengan tanggal lahir mereka berdua, di mana Natali ini selisihnya jauh ya dari Sule. Kita tahu bahwa Sule terlahir tahun 1977 dan Natali ini tahun 1992, jauh sekali, ibarat bapak dan anak ya. Nah, disinilah diketemukan Neptu. Dari Neptu mereka berdua ini memang banyak godaan dari rumah tangganya. Nah, dengan banyaknya godaan ini adalah ujian buat mereka berdua untuk menghadapi godaan itu hingga bisa mempertahankannya. Dan bila kita tahu banyak sekali juga rumor-rumor miring yang berkaitan dengan mereka berdua, dengan adanya beberapa gosip yang muncul orang baru ya, orang perempuan baru yang ini mengaku TTM-nya Sule dulu waktu masih belum menikah dengan Natali, dan juga rumor-rumor miring yang berkaitan dengan isu-isu miring lah berkaitan dengan apa yang menjadi finansial Sule itu karena pesugihan seperti itu. Kita semua juga tahu, dan mungkin di konten-konten YouTube lain ini pun juga dibahas ya. Tapi di kesempatan kali ini Bunda akan melihat atas permintaan subscriber apakah hubungan Sule dan Natali ini masih bisa bertahan. Bunda akan lihat ya. Bunda shuffle kartunya dulu. Oke, 7, dan Bunda akan menggunakan 7 kartu seperti biasa. Ini 3 kartu untuk melihat tahun 2020 ya, tahun 2020 sehabis menikah. Jadi apakah ini memang jodoh atau memang baik atau tidak sebelum mereka konflik. Ini adalah setelah mereka ada konflik, dan 2 kartu Bunda pakai untuk melihat ke depannya mereka masih ada hal baik tidak. 3 kartu ini coba Bunda akan lihat di kartu yang pertama. Ini nampak bahwa kebahagiaan ya di awal. Ini ada kartu yang mengartikan 8 koin.
8 koin ini mengartikan bagaimana kebahagiaan, kemudian juga bagaimana juga sosok dari Natalie ini bisa mengayomi, juga memberi kekuatan kepada Sule waktu itu ya. Ini mengartikan seperti itu. Dan di kartu berikutnya ada 2 piala, ini juga mengartikan bagaimana 2 sejoli ini akhirnya dengan satu sama lain saling memahami. Natalie bisa memahami Sule dan Sule pun juga mendapatkan penghiburan kekuatan. Kita tahu bahwa Kang Sule beberapa tahun belakangan mengalami konflik dengan almarhum dan itu sangat menyedihkan hati, dan pada akhirnya dengan bertemu dengan Natalie ini satu penghiburan ya, ini satu penghiburan buat Kang Sule. Dan ini rasanya Sule juga sudah mantap dengan pilihannya begitu. Dan dia juga mengarahkan Natalie menjadi seorang mualaf, dan sebagai seorang imam tentunya dia memimpin dan membimbingnya. Di kartu 2 ini mereka bisa bertemu ya, 2 sejoli inilah ibaratnya, walaupun usianya jauh jaraknya begitu. Kartu ketiga, ada kebahagiaan juga, ini merupakan baru awal ya. Jadi ada kartu 3 piala, angka 3 adalah angka kasih. Ini juga berkat buat anak-anak. Kita tahu bahwa Natalie ini sangat dekat dengan Ferdi, anaknya yang terakhir ya, dari Sule dan almarhum. Ferdi menemukan sosok seorang ibu yang dia tidak pernah rasakan begitu. Nah, inilah berkah sebetulnya buat keluarga Sule ya. Dan di sini 3 piala ini mengartikan kasih, bukan hanya kasih kepada Sule semata, tapi kasih kepada seluruh keluarga Sule. Ini yang nampak dari kartu sebelum terjadi konflik. Ini kartu setelah terjadi konflik. Nah, ada kartu yang mengibaratkan 8 tongkat ya, mungkin kurang jelas. Ini kartu 8 tongkat, ini mengartikan masalah atau persoalan yang muncul secara tiba-tiba. Jadi ibaratnya tuh kalau lagi diam, angin tiba-tiba datang. Jadi perkara yang muncul tiba-tiba, emosi dari mereka berdua, ini dari mereka berdua. Dan disinilah tadi di awal, bila dari neptu ada godaan, maka mudah-mudahan dengan video ini Sule dan Natalie melihat, dan di sini nampak bahwa harus saling mengendalikan emosi, karena ini godaan, harus sabar menghadapinya, karena masalah ini tidak akan selesai selamanya. Sule dan Natalie ini punya problem karena dari tanggal lahir memang sudah ada godaan gitu ya. Jadi perlu kesadaran di sini. Dan Sule ini yang lebih mawas diri gitu ya, lebih bijaksana, lebih kalau orang Jawa bilang luwih temuo, karena memang Sule yang lebih tua gitu ya. Jadi membimbing lah dia. Ini masih muda si Natalie ini. Di sini kartu berikutnya sekarang ini setelah konflik 2 tongkat ya, ibarat seorang yang memang memerlukan kekuatan. Natalie ini sekali lagi memang karakternya perlu diperhatikan, kurang perhatian seperti itu. Ngalah, ini yang penting. Cara mengendalikan emosi atau cara melawan godaan, menghadapi godaan ini adalah pengendalian diri. Ini yang penting. Kartu berikutnya di sini ada evaluasi diri ya. Ada 4 piala. Ini angka 4. Bila Sule dan Natalie tidak bisa mengevaluasi diri, ini akan bisa pisah begitu. Maka di sini evaluasi diri itu sangatlah penting. Kekurangan kita, sekali lagi neptu ya, kalau dari video Bunda ini neptu yang harus diperhatikan, bahwa neptunya itu ketemunya angka 2 dan 4, itu mengartikan bahwa mereka harus bertahan karena banyak godaan. Jadi harus bertahan karena godaannya bakal datang. Karena di kartu yang ketiga ini muncul bahwa dari perkawinan mereka ini muncul banyak orang yang tidak suka dengan perkawinan mereka. Ada yang cemburu, ada yang iri tentang perkawinan Sule dan Natalie. Dan bila kita melihat bagaimana kekayaan Sule, ini juga banyak orang yang bertanya-tanya, maka muncullah rumor punya pesugihan. Nah, ini
sangat disayangkan ya hal-hal yang seperti ini muncul begitu. Bagaimana akhir dari di kartu ini sudah jelas bahwa harus ada pengendalian diri, maka endingnya coba dua kartu ini berbicara apa kepada kita? Sangat berat ya, mereka rupanya masih juga, ini kartu mengartikan 7 pedang, jadi masih ada keengganan untuk Natali itu datang atau berdamai. Bisa juga bila memang Natali itu hamil, ya kondisi-kondisi ibu hamil itu katanya memang dikatakan hamil, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu video yang lalu diupload lagi gitu ya. Nah ini kalau tidak mengupas tentang kehamilan di sini, tapi di sini bahwa di kartu dua kartu ini nampak masih berat untuk artinya mereka masih harus berjuang gitu. Jadi baik Natali dan Sule ini sama-sama masih belum bisa menyelesaikan masalahnya begitu. Jadi bila masih ada argumen terus yang datang. Kartu satunya lagi masih satu, sama-sama ya. Di sini ada 4 koin. Ini mengartikan angka 4 itu adalah angka kematian, sedangkan ini angka 7 adalah tujuan. Jadi mereka masih punya tujuan masing-masing, belum ego masing-masing, belum bisa menyatukan persepsi dari persoalan yang mereka hadapi ya. Dan rumornya juga setelah Lebaran ini akan menggugat cerai begitu. Jadi kalau ini dikatakan memang benar akan menggugat cerai, kartu 2 ini rupanya bisa mengarah ke sana. Tetapi di sini kartu terakhir Bunda belum nampak cerai ataupun bertahan. Yang pasti konfliknya masih terus saja datang. Karena memang di tanggal lahirnya pun juga sudah nampak godaan itu akan senantiasa datang. Jadi yang perlu dilakukan buat Sule dan Natali adalah sekali lagi pengendalian diri, evaluasi terus menerus ya. Dan tentunya banyak berdoa, lakukan hal yang terbaik secara spiritual. Mereka punya keyakinan untuk mendoakan prahara rumah tangga yang sedang terjadi ini menjadi lebih baik. Seperti kata Sule, apapun keputusannya nanti itu yang terbaik. Jadi kita lihat kelanjutannya bagaimana. Buat kalian yang merequest bagaimana prahara Sule dan Natali sampai di sini, dan ingat jangan sekedar tonton tapi subscribe ya. Dan tinggalkan pesan di kolom komentar untuk video-video selanjutnya, artis-artis siapa yang perlu kita diskusikan di sini. Tentunya untuk pembelajaran buat kita dari persoalan mereka. Buat kamu juga yang mengalami hal ini, senantiasa mengendalikan diri itu sangatlah penting untuk menyelesaikan persoalan, tidak harus dengan emosi. Sampai di sini, salam.